Dewi menghirup teh hangat dengan bibir gemetar. Bayangan-bayangan kejadian yang barusan dialaminya masih terlihat jelas di pikirannya. Tawa wanita di bangsal itu masih berputar di telinganya. Namun hangatnya teh tawar sedikit membantunya tenang. Kejadian yang menyeramkan itu merupakan pengalaman pertama dan berharap merupakan yang terakhir kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita nenek kali ini merupakan kejadian yang pernah dialami oleh seorang wanita muda bernama Dewi. Dewi adalah seorang mahasiswi di Jakarta. Dia tinggal bersama ibunya berdua. Ayah Dewi meninggal 4 tahun lalu. Sedangkan kakaknya yang bernama Ratih pindah mengikuti suami di Bogor. Kejadian yang dialami Dewi cukup membuat merinding bagi yang mendengarkannya, apalagi mengalaminya secara langsung. Malam itu, Dewi buru-buru mengantar ibunya ke RSCM. Kondisi kesehatannya yang memburuk selepas maghrib membuat beliau kesulitan bernafas. Mungkin dikarenakan penyakit asma yang dideritanya. Tapi tak seperti biasanya, ibu meminta diantarkan ke RSCM yang lebih jauh dari rumah sakit yang biasa ia kunjungi. Ada rasa trauma dan enggan untuk mengunjungi rumah sakit tersebut. Mungkin dikarenakan RSCM adalah tempat ayah Dewi dirawat hingga akhirnya meninggal di sana 4 tahun lalu. Setelah turun dari mobil, Dewi segera memapah ibunya menuju kursi roda yang tersedia di depan pintu lobi. Tak banyak orang yang berada di dalam lobi rumah sakit tersebut. Seorang perawat pria tampak turut membantu setelah melihat kedatangan Dewi yang tampak agak repot membawa ibunya. Perawat itu menyarankan Dewi untuk mengurus pendaftaran pasien dan hal-hal administratif lainnya. Bersamaan dengan beliau membawa sang ibu ke ruang ICU. Singkat cerita, setelah dilakukan pemeriksaan dan tes oleh dokter, sang ibu harus dirawat karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar kondisi ibu dapat terjaga dan segera sembuh. Dewi mencoba menghubungi kakaknya yang tinggal di Bogor. Namun sang kakak saat itu juga tak dapat datang karena sedang menyelesaikan tugas kantor yang menumpuk. Ia berjanji akan mengunjungi besok pagi beserta suami dan anak, karena besok juga merupakan hari libur. Dewi diminta kakaknya agar menjaga ibu hingga ia datang besok hari. Dewi pun mengiyakan sambil matanya memandang wajah ibunya yang tampak tertidur. Ia duduk di kursi di samping ranjang dekat kaki ibunya, sambil terkadang memijat dengan lembut kaki beliau. Dewi merasa keputusan untuk tak mengambil beasiswa di luar negeri adalah tindakan yang sangat tepat. Walau sangat dia sesali oleh kakak dan ibunya sendiri. Dewi tak tega meninggalkan ibu sendirian selagi ia kuliah di luar. Dewi tahu ia membuang kesempatan yang sangat ia dambakan dan dikejar sejak masa sekolah dulu. Lama pikirannya melayang-layang hingga tak terasa matanya mulai meredup. Dewi menengok jam tangannya dan sedikit kaget. "Ya Allah, sudah hampir jam 12," ujarnya dalam hati. Ia kembali menengok ibunya yang terlelap dan menyentuh tangan tuanya tersebut dengan kasih sayang. Tampaknya semua berjalan baik. Semoga besok pagi kesehatan Mamah bisa pulih secepatnya.
Akhirnya Dewi memutuskan untuk keluar mencari udara segar sebentar. Ia sedikit bosan dengan suasana dalam kamar tempat ibunya dirawat. Bau obat dan bunyi mesin monitor pasien adalah salah satu alasannya untuk keluar. Dewi melangkah pelan di lorong paviliun yang berwarna putih tersebut. Udara malam yang berhembus disertai angin segar sedikit membantu menghilangkan kejenuhannya. Rumah sakit ini ternyata sangat luas sekali, Dewi berkata dalam hati setelah berjalan menelusuri lorong-lorong dengan beberapa selasar yang tinggi dan panjang disertai belokan-belokan ke beberapa tempat. Dulu ketika ayahnya dirawat di rumah sakit ini, Dewi yang saat itu masih SMP hanya fokus kepada kesehatan ayahnya hingga tidak memperhatikan sekeliling rumah sakit tersebut. Pemerintah Belanda mendirikan rumah sakit ini tahun 1919. Saat itu mungkin RSCM adalah paling modern di antara rumah sakit lainnya di Indonesia. Tak terasa hampir 15 menit Dewi mengitari lorong-lorong gedung. Hingga akhirnya ia sampai di salah satu lorong yang sedikit gelap. Perasaannya sedikit berubah, ia berjalan lebih lambat dari biasanya. Dewi mencium aroma yang berbeda ketika angin berhembus pelan ke arahnya. Ia mencium bau bunga melati. Juga ada suara-suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Dewi. Suara tersebut terdengar berasal dari bangsal di lorong yang ada di depannya. Dengan rasa penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika memasuki bangsal, suara-suara aneh tersebut mulai menghilang. Dewi memandang sekeliling bangsal yang tampak gelap dengan memicingkan matanya agar bisa melihat dengan fokus. Bangsal itu sangat berantakan dan tak terawat. Ada sebagian ranjang yang ada kasurnya, tetapi lebih banyak yang tak mempunyai kasur. Mata Dewi menelusuri tiap sudut dari ruangan tersebut, hingga terhenti pada meja yang terletak di kiri ruangan. Ada sesuatu benda hitam tergeletak di atasnya yang membuatnya lebih berusaha untuk melihat dengan jelas. Ia lantas terkejut takut setelah mengetahui benda hitam itu merupakan potongan kepala wanita yang berambut panjang. Tiba-tiba wajah itu tampak tersenyum memandang ke arah Dewi dengan tatapan tajam sambil diikuti dengan tawa cekikikan. Sontak Dewi kaget dan pucat ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Ia langsung keluar dari ruangan tersebut berlari sekencang-kencangnya. Ia menuju lorong yang telah dilewati sebelumnya. Di ujung depan lorong tampak sebuah bayangan yang bergerak ke arahnya. Bayangan itu tak begitu jelas karena sinar lampu di belakangnya. Pikiran Dewi tak menentu. Yang ada di benaknya hanya segera menuju kamar ibunya dirawat. Bentuk di depannya semakin jelas terlihat. Bentuk tubuh seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki. Pria tersebut menatap Dewi tanpa ekspresi dengan wajahnya yang penuh luka. Dan kemudian tersenyum mengerikan. Di saat itu juga Dewi merasa semuanya gelap. Lebih setengah jam, Dewi pingsan di lorong dekat bangsal timur. Hingga akhirnya ia ditemukan oleh security yang bertugas keliling saat itu. Waktu sudah hampir jam 3 pagi. Ia duduk di kursi ruang keamanan, jarinya menggenggam erat gelas yang berisi teh hangat. Ditemani 2 security yang tampak mencoba menenangkannya. Dewi pun menceritakan dengan gemetaran kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Dewi, security itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan bangsal tersebut yang berada di ujung timur merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tak digunakan. Security itu pun menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan kejadian penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Dewi yang masih gemetaran
kemudian meminta untuk diantarkan ke tempat ibunya dirawat. Sesampainya di sana, Dewi tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga kakaknya beserta suami dan anaknya datang di pagi hari.